Shalom Aleichem Besem Hamasiyah, kembali lagi bersama saya Ustadz Timothy Al-Awal. Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kemarin saya sudah membahas kajian bedah buku Logos Memra dan Yesus karya William Verne, kali ini kita akan membahas kajian tentang pengaruh filsafat terhadap dunia Islam. Karena waktu itu banyak saudara muslim yang selama ini menuduh tentang iman kekristenan mengenai Logos Injil Yohanes terpengaruh dengan filsafat Yunani, sekarang kita memberikan counter attack kembali dalam sejarah yang sama menggunakan literatur Islam sendiri. Nur Muhammad berasal dari filsafat Neoplatonisme, Heraklitus, dan Philo. Oke, jadi pada video pembahasan kali ini kita akan melihat bagaimana perkembangan kaum Islam Sufi yang ini juga menjadi polemik antara sesama Islam. Nah, untuk membahas kajian yang lebih mendalam tentang hal ini, mari kita simak video berikut ini. Seperti yang saudara-saudara lihat, berdasarkan literatur yang saya gunakan pada kali ini, yaitu adalah tulisan Said Hussein Nasir, Islam Antara Cita dan Fakta. Yang ini diterjemahkan oleh Abdurrahman bin Wahid. Dan juga kita menggunakan kitab Syajarah Al-Kawan Ibnu Arabi. Dan yang ketiga kita akan menggunakan tulisan Allah dan Muslim dalam konsep Syekh Nurdin Araniri, tulisan Ahmad Daudi. Dalam tulisan Said Hussein Nasir yang berjudul Islam dalam Cita dan Fakta, ini terdapat dalam halaman 68 yang menegaskan bahwa, kita baca saja di sini, dalam setiap agama sang penyebar selalu diidentifikasir dengan logos seperti terbaca dalam Gospel versi Johannes, in principio erat verbum, yaitu segala sesuatu yang pada asalnya adalah firman atau logos identik dengan Kristus. Islam menganggap semua nabi sebagai suatu aspek dari logos universal, yang artinya adalah efek dari logos itu, yang dalam perspektif Islam diidentik dengan hakikat Muhammad, al-hakikat al-Muhammadiyah, yang menjadi ciptaan pertama Tuhan melalui nama Tuhan memandang segala hal. Sebagai hakikat, Muhammad datang sebelum nabi yang lain pada waktu awal siklus kenabian, dan aspek batinnya sebagai logos disebutkan dalam hadis. Ia, yaitu Muhammad, telah menjadi nabi ketika Adam masih berupa air dan tanah. Ini yang dikutip oleh kalangan-kalangan kaum sufi yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sudah ada dalam praeksistensinya sebelum ada arsy, tatanya Allah, sebelum adanya langit, bumi, dan sebagainya. Ini seolah-olah mengutip konsep Yesus Kristus yang sudah ada sebelum ada dunia. Tapi kita akan lihat bahwa kalangan-kalangan salaful solih mengatakan hadis ini adalah palsu. Tapi nanti dulu pembahasan itu. Yang kita fokus, poin pertama, Said Hussein Nasir memberi definisi kaum sufi meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah sudah ada sebelum Adam dan juga sudah ada sebelum para manusia. Jujur saya sendiri bingung ya, kalau secara Kristen ya wajar karena saya orang Kristen. Jadi kalau dalam iman Kristen logos itu adalah firman, yang dalam Islam adalah kalamul nafsi atau mereka sebut dengan kalimatullah sajalah. Tapi dalam iman Kristen kalimatullah itu adalah yang sehakikat dengan Allah. Tapi bagi Islam logos itu adalah identik dengan Nabi Muhammad. Ya, kita tidak tahu bagaimana penafsirannya. Apakah logos ini sama dengan sifat Allah yang disebut dengan kalam nafsi yang diidentikan dengan Al-Quran? Nah, itu pembahasannya nanti saja. Sekarang kita fokus mengenai apa pandangan logos yang diberikan kepada Nabi Muhammad ini menurut kalangan kaum sufi. Sekarang kita akan melihat Nur Muhammad dan filsafat Yunani dalam komentari Arthur Jeffrey dari kitab Syajarah Al-Kawan Ibnu Al-Arabi. Oke. Jujur saya masih belum punya buku ini. Kalau kawan-kawan lihat postingan saya ada buku yang tidak saya coret dengan stabilo, berarti saya belum punya buku ini. Karena buku ini saya dapatkan dari dari Gramedia, saya baca tetapi belum saya beli ya, karena saya belum mampu untuk membeli. Tapi sekarang mari kita fokus dengan pembahasan ini. Dalam kitab Syajarah Al-Kawan Ibnu Arabi, dikomentari oleh Arthur Jeffrey, di sini dikatakan bahwa teori pertama tentang logos sebagai praeksistensi terdapat di tradisi Heraklitus, tradisi Philo, tradisi Kristiani, dan tradisi Islam. Heraklitus mengatakan bahwa logos selalu ada. Philo mengatakan bahwa logos merupakan makhluk yang pertama. Kalau kita cek kemarin dalam bukunya William Verne, Philo sempat diklaim juga mengatakan bahwa logos itu adalah makhluk. Jadi saya agak bingung juga, makhluk ini dalam pengertian ciptaan atau hanya pelesetan bahasa saja, saya kurang tahu.
Kalau seandainya Philo berpaham seperti itu, otomatis Philo jatuh kepada dualisme karena menjadikan makhluk pendamping dari Allah. Karena dia mengatakan logos itu adalah deuteros theos. Oke? Tapi kita sambung lagi pembahasan di sini. Dikatakan bahwa tradisi Kristiani dan Al-Quran menyebut Yesus Kristus sebagai kata dan roh Tuhan. Yang dengan demikian menempatkan Yesus Kristus sebagai logos yang ada, praeksistensi. Lebih lanjut, ini yang perlu kawan-kawan lihat ya. Lebih lanjut, umat Islam menisbatkan kepada Nabi Muhammad apa yang dinisbatkan kepada Yesus sebagai logos. Nah, jadi Nabi Muhammad dikatakan logos di sini. Sementara Injil Yohanes mengatakan bahwa Yesus telah ada sebelum Ibrahim. Syajarah Al-Kaun mengutip hadis yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad telah menjadi nabi saat Adam masih berupa air dan lempung. Dan mungkin kawan-kawan sering mendapatkan argumentasi Muslim yang mengatakan Injil Yohanes itu ya tidak kalah beda dengan Nur Muhammad. Nur Muhammad sudah ada sebelum Adam. Nah, saya pun juga sempat mikir-mikir, kalau memang dalil itu ada dan dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi Muhammad itu adalah ciptaan, tapi dia sudah ada, otomatis eksistensinya itu ditunjukkan sebagai Tazali An-Nur dalam pemahaman Islam. Tazali An-Nur itu dikatakan sebagai wadah sang ciptaan, wadah dari sang ciptaan untuk melahirkan ciptaan-ciptaan yang baru. Nur Nabi diwariskan kepada nur-nur nabi-nabi lain dan semua orang. Nah, ya apa bedanya dengan pemahaman Demiurgos Yunani? Nanti kita akan lihat bagaimana pemahaman Demiurgos Yunani mengatakan bahwa agensi penciptaan dari sang Theos itu menjadikan semuanya dalam proses emanasi. Nah, apakah saudara muslim akan berpaham emanasi juga dengan pemahaman logos untuk Nabi Muhammad ini? Saya tidak berani menafsirkan, tetapi mari kita buka pikiran kita untuk memahami sejarah dan kesinkronannya ini. Baik, sekarang mari kita lihat di sini. Di dalam buku yang sama dalam halaman 37, kita akan melihat apa peranan Demiurgos yang dijelaskan bahwa kaum-kaum filsafat Yunani itu mengenal Demiurgos. Kawan-kawan bisa cek apa itu Demiurgos. Ini berpengaruh dari kalangan bidat kekristenan dan juga dipengaruhi kalangan-kalangan filsafat Yunani. Tapi ini tidak pernah diimani oleh orang Kristen karena Yesus itu bukan sekedar agen. Dia bukan sekedar agen. Tapi dia adalah hipostasis pribadi sang firman yang tinggal dalam diri Allah, bukan hanya sekedar agen. Anehnya, dengungan tentang Demiurgos Nabi Muhammad, Demiurgos yang dikatakan mirip dengan Nabi Muhammad, itu kata buku ini ya, jadi bukan kata saya. Itu dikatakan sejajar. Coba kita baca di sini. Syajarah Al-Kaun memulai pembahasannya tentang doktrin personalitas Nabi Muhammad dengan pembahasan tentang semesta. Disebabkan teori logos menyatakan bahwa logos yang dalam hal ini adalah hakikat Muhammad merupakan demiurge yang praeksistensi. Harus kita ingat kembali, demiurge itu apa? Figur yang tidak sama dengan pencipta tetapi menata alam semesta. Itu kalangan-kalangan filsafat Yunani. Dan demiurge itu adalah suatu entitas agen saja. Oke? Sekarang kita baca lagi di sini. Pembahasan tentang logos sebagai agen aktif dalam penciptaan semesta yang ada sebelum makhluk lain mensyaratkan pembahasan tentang semesta. Oleh karena itu kosmologi sebagai pendahuluan, bahkan judul Syajarah Al-Kaun membahas doktrin personalitas Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sangat menyayangkan karena saya lupa ya bawa buku dari Gronen OFM. Gronen OFM dia menyinggung tentang demiurge. Kawan-kawan bisa cek video saya sebelumnya yang mengutip tulisan beliau. Demiurge itu yang pernah dikembangkan dari filsafat Yunani berkembang lagi dengan ajaran Arianisme. Nah, jadi kalau saudara muslim menuduh Yohanes itu berpaham filsafat Yunani, lalu bagaimana dengan kalangan-kalangan mereka kaum sufi ini yang mengatakan Nur Nabi Muhammad sudah ada sebelum dunia? Ini yang harus jadi pertanyaan. Kalau seandainya mereka berani menanggapi, mereka harus juga berani untuk ditanggapi. Jika mereka berani menyerang, mereka harus juga berani diserang gitu. Tapi bukan diserang secara fisik. Kita tidak diajarkan untuk seperti itu. Melainkan diserang secara teologi dan juga pemahaman intelektualitas. Ya. Jadi, demiurge itu adalah suatu ajaran yang sangat populer dari kalangan Yunani. Bahwa Theos memiliki agen yang mirip seperti dia dalam menciptakan. Instrumen sang pencipta. Nah ini yang juga dikembangkan oleh Arius pada waktu itu. Selain kalangan-kalangan filsafat. Karena Arius juga berpaham filsafat gitu. Oke?
Seperti yang Bapak Ibu lihat tadi ya, dan juga dengar apa yang saya bahas dalam tulisan Said Husin Nasir dalam bukunya Islam Antara Cerita dan Fakta. Dia sendiri mengakui bahwa kalangan Sufisme itu memperkenalkan konsep Nur Muhammad sebagai logos. Tapi yang perlu kita cek di sini, dalam kajian Said Husin Nasir, dalam kajian Ahmad Daudi dalam bukunya Allah dan Manusia dalam konsep Syekh Nuruddin Ar-Niri, ini bukan halaman 7 tapi halaman 173. Jadi saya minta maaf karena ada yang kurang ya. Coba kita baca di sini. Hakikat Muhammad atau juga disebut Nur Muhammad atau Ruh Muhammad yang merupakan makhluk yang mula-mula dijadikan Allah dan juga sebagai sebab bagi dijadikan alam ini. Untuk keperluan itu dibuatlah berbagai hadis palsu. Sekali lagi, pernyataan beliau, riwayat tentang Nur Muhammad itu adalah palsu. Kita baca aja di sini. Sebagai dalil kebenaran ajaran tersebut yang seolah-olah berasal dari Nabi, sehingga dapat diterima dengan wajar sebagai bagian dari ajaran Islam lainnya. Jadi ada 4 kriteria, bukan 4, ada 4 kriteria hadis yang dikatakan ini adalah palsu. Dan sekali lagi, kalau ingin kalangan Sufisme menunjukkan Nabi Muhammad adalah Nur, kita akan lihat nantinya video ulama salaful soleh kalangan Wahabi menentang tentang konsep Nur Muhammad. Tapi kita baca dulu ini, kita tuntaskan dulu dalam buku ini ya. Di sini ada 4 hadis, contohnya pertama-tama dijadikan Allah Ta'ala itu cahayaku dan pada riwayat lain ruhku. Ini kutipan Syekh Nuruddin Ar-Niri tentang hadis Nabi Muhammad yang dianggap dhaif atau palsu. Kedua, ada riwayat yang mengatakan adalah aku Nabi dan ada antara air dan tanah. Ketiga, aku dari Allah dan alam dariku. Itu hadis yang meriwayatkan kepada Nabi Muhammad tetapi adalah palsu. Keempat, ada perkataan yang dikutip Syekh Nuruddin Ar-Niri, jikalau tiada engkau ya Muhammad, niscaya tidak ada kujadikan segala alam ini. Ini mirip sekali dengan Yohanes 1 ayat 3. Tetapi narasi tentang karena alam semesta diciptakan oleh Nur Muhammad ini dianggap hadis palsu. Dapatkah saudara muslim ingin mengatakan tentang Nur Muhammad itu adalah palsu? Seperti kalangan-kalangan salaful soleh yang akan kita lihat dari video ini. Hadis palsu yang diyakini oleh sebagian orang-orang sufi, ya, bahwasanya Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah bagaimana tentang penciptaan alam semesta? Kata Nabi, yang pertama Allah ciptakanlah nuru nabiyyika, yaitu cahaya nabimu yang pertama diciptakan. Waktu itu belum ada ars, belum ada qalam, belum ada lauhil mahfuz, belum ada langit, belum ada bumi, belum ada manusia, belum ada jin. Yang pertama Allah ciptakan adalah cahaya Muhammad, berasal dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis palsu. Hadis apa? Palsu. Nabi Muhammad SAW adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam dan dia bukan diciptakan dari cahaya. Yang diciptakan dari cahaya adalah malaikat. Adapun seluruh manusia, kata Nabi SAW, kullukum min Adam wa Adamu min turab. Seluruh kalian berasal dari Nabi Adam dan Adam tercipta dari tanah. Nabi Muhammad SAW berkata, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Aku adalah keturunan Adam, yang paling pemimpin keturunan Adam pada hari kiamat kelak. Wala fakhar, dan aku tidak sombong. Adapun hadis palsu tadi mengesankan seakan-akan Nabi dulu sebelum ada Nabi Adam. Ada cahaya dahulu, baru kemudian ada Nabi Adam dan malaikat dan jin dan yang lain. Ini semua adalah tidak benar, hadis palsu. Saya ingin sampaikan hal ini ya, karena sebagian orang menganggap berlebih-lebihan kepada Nabi SAW, sehingga mereka mengatakan Rasulullah SAW tercipta dari cahaya, tidak seperti manusia-manusia yang lainnya. Kata mereka Rasulullah SAW tidak punya bayangan. Kenapa? Karena cahaya matahari terpantul dengan cahaya Nabi SAW. Ini semua khurafat, tidak benar. Ya. Kenapa? Seandainya Nabi SAW benar-benar badannya bercahaya, maka orang-orang kafir pasti sudah beriman. Ya. Ya. Mereka protes tatkala Nabi seperti manusia. Kata mereka, wa qalu ma li hadzal rasuli ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq. Laula unzila ilaihi malak fayakuna ma'ahu nadhira. Ya, kata mereka, Rasul macam apa ini Muhammad? Jalan di pasar makan makanan. Kenapa tidak diutus malaikat untuk menjadi Rasul? Ya. Jadi orang-orang kafir berangan-angan bahwasanya seorang Rasul ini memang spesial luar biasa. Nah, kalau Nabi ternyata badannya bercahaya, kira-kira Abu Lahab beriman enggak? Beriman lah. Ini cahaya ini ya. Ya. Abu Jahal juga beriman ya. Ya. Tapi Nabi manusia biasa, makanya mereka ngejek. Ya. Kenapa kamu yang harus jadi Nabi? Mereka mengatakan demikian. Kenapa kamu yang harus jadi Nabi? Kok nggak ada yang lain? Kenapa kamu yang harus dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Apa kelebihanmu? Mereka mengejek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memang disifati oleh Allah bercahaya, tapi bukan cahaya berarti keluar lampu dari tubuhnya.
Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayuhan nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira." Allah mengatakan, kami mengutus engkau wahai Rasulullah sebagai seorang rasul yang menyuruh kepada jalan Allah, wa sirajan munira adalah sebagai lampu yang bercahaya. Ini maksudnya adalah kiasan, bukan berarti Nabi adalah lampu yang menyala terang ya. Oleh karenanya waktu Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis yang sahih terjaga di malam hari ya, Aisyah mencari suaminya di mana dia enggak tahu. Dia cari-cari. Tahu-tahu dia pegang kaki Nabi, Nabi sedang sujud. Paham? Dalam Sahih Muslim. Seandainya Nabi ada lampunya, Aisyah lagi sujud. Enggak perlu cari-cari, paham? Enggak perlu cari-cari. Demikian dalam hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari, karena rumah Aisyah kecil, cuma 4x4 kira-kira ya. Kemudian tidak ada space untuk salat, akhirnya Nabi salat dan Aisyah tidur di depannya persis dengan menjulurkan kedua kakinya. Kalau Nabi mau sujud, Nabi sentuh kakinya supaya kakinya dilipat. Jadi Aisyah nunggu disentuh oleh Nabi, baru kemudian Aisyah melipat kaki. Ya, karena space rumah yang sangat sempit. Aisyah berkata, "Wa kanatil buyutu laisa fiha masabih." Kenapa saya tunggu disentuh oleh Nabi? Kata Aisyah, karena rumah-rumah waktu itu tidak ada lampunya di malam hari, sehingga saya perlu disentuh dulu. Kalau seandainya Nabi bercahaya, Aisyah sudah tahu Nabi mau sujud, tidak perlu tunggu sentuhan. Paham? Demikian juga ya, mengatakan bahwasanya cahaya matahari kemudian mantul gara-gara kalah dengan cahaya Nabi, ini berlebihan ya. Dalam haji wada, Rasulullah SAW tatkala melempar jamarat, datang sebagian sahabat menaungan baju di atas kepala Nabi SAW. Kenapa? Karena agar Nabi tidak kepanasan. Ya, jadi kita katakan Nabi bercahaya, ilmunya bercahaya, wajahnya bercahaya, tapi bukan seperti lampu yang disangkakan oleh sebagian orang-orang berlebihan tentang Nur Muhammad. Berlebihan tentang Nur Muhammad, dan hadis tentang Nur Muhammad itu hadis palsu. Tidak boleh diyakini, karena akidah tidak boleh dibangun di atas hadis palsu. Nah, karena tentang konsep Nur Muhammad itu sangat getol dibahas Ibnu Arabi, dan juga menarik, Ibnu Arabi ini pernah dikritik oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Yang ini adalah ulama-ulama kebanggaan Salafi Wahabi. Sedangkan Ibnu Arabi melatar belakangi dan mewakili kalangan Sufisme dan juga kalangan-kalangan yang mengenal tentang Nur Muhammad, oke? Dan menarik sekali bahwa dalam buku ini ditegaskan pengaruh dari Ibnu Arabi itu berpengaruh besar dengan Neoplatonisme. Yang ini sangat mirip juga dengan pernyataan tentang dia yang membahas tentang Nur Muhammad, itu sangat mirip dengan pandangan Neoplatonisme, oke? Jadi dapat kita simpulkan ada 3 hal yang terpenting di sini. Pertama, jika ada Muslim yang mengatakan Muhammad itu sama dengan Yesus sudah ada sebelum dunia, maka pada dasarnya itu adalah indikasi Islam Sufi yang tidak mewakili seluruh Muslim. Contohnya seperti Salafi Wahabi atau Salaful Sholih yang menekankan hadis dan juga Al-Quran maupun Sunnah ya. Kedua, dalil mengenai esensi Nabi Muhammad sebagai Nur berdasarkan itu semua berdasarkan hadis do'if. Jadi hadis do'if dan hadis matru' itu pada dasarnya tidak berlaku untuk sebagai ajaran sunnah. Ketiga, jika Islam meyakini Nabi Muhammad sudah ada sebagai Tazali an-Nur, maka pada hakikatnya ini akan mengingatkan kita pada paham filsafat Yunani seperti paham Demiurgos. Kawan-kawan pasti masih ingat dengan apa yang saya jelaskan tentang Demiurgos, yaitu agen dari pencipta untuk menciptakan segala sesuatu, atau instrumen dari pencipta untuk menciptakan segala sesuatu. Apakah Nabi Muhammad berpaham dari apakah Nabi Muhammad berpaham dari ajaran ini? Ya, saya tidak berani menafsirkan, itu bukan hak saya. Tapi mari kita buka analogi yang sama dan juga bagaimana cara pemikiran kita yang sama. Jika Anda mau menuduh Injil Yohanes terpengaruh dengan kaum Neoplatonisme atau kalangan-kalangan filo atau kalangan-kalangan filsafat lain pun, bagaimana dengan tentang konsep Nur Muhammad? Ya, hanya ini yang dapat saya sampaikan dari video ini. Saya berharap ini bisa menjadi bermanfaat untuk kawan-kawan sekalian ya. Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang Maha Hidup, memberkati.